Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hanya karena saling ejek, 3 pelajar nekat kejar pelajar lain sambil mengacungkan senjata tajam di Kota Bogor. Hindari operasi zebra, pengemudi motor di Garut lewati lapangan kosong yang berada di sisi jalan raya. Serahkan Jawa Barat kepada penjabat gubernur, Ridwan Kamil berikan gujang pusaka kepada Bey Triadi Mahmudin. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat saling ejek di jalan, 3 pelajar berboncengan nekat mengejar angkot berisi pelajar lain sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Pelajar yang masih di bawah umur itu pun akhirnya ditangkap polisi. Sambil mengacungkan senjata tajam, 3 orang pelajar sebuah SMK yang berboncengan menaiki sepeda motor nekat mengejar sebuah angkot berisi pelajar lain di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Hingga videonya viral di media sosial. Beruntung angkot yang dikejar tidak berhasil dicegat oleh ketiga pelajar tersebut, sehingga pelajar penumpang angkot selamat. Berdasarkan video tersebut, polisi akhirnya menangkap ketiga pelajar berikut barang bukti 3 bilah senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan. Sejumlah orang tua pelaku yang datang menangis melihat anak mereka digelandang polisi. Dari hasil penyelidikan, motif ketiganya diduga terpancing emosi lantaran diejek pelajar yang berada di dalam angkot. Nah, waktu itu dari anak yang berkonflik dengan hukum ini, diawali dengan adanya provokasi dari angkot yang di dalamnya ada juga diduga pelajar yang memprovokasi dari anak yang berkonflik dengan hukum yang kita amankan ini. Oh, berteriak, oh beraninya di base-nya saja, beraninya di home base-nya saja. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum ini mengejar angkot tersebut, mengejar anak tersebut, mengejar pelajar tersebut juga yang ada di dalam angkot tersebut dan mengacung-acungkan celurit. Selain menangkap 3 pelajar di bawah umur tersebut, polisi juga menangkap 5 orang remaja lainnya yang terlibat tawuran di kawasan Kedung Halang dengan barang bukti celurit, parang, dan sepeda motor. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena membawa senjata tajam, jungto Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena masih di bawah umur. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Baku hantam belasan pelajar salah satu SMP di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung terjadi di sebuah bangunan kosong dekat perumahan warga. Setelah berhasil diidentifikasi oleh pihak sekolah dan polisi, para pelajar mengaku tidak benar-benar berkelahi atau tawuran, tapi hanya iseng. Tayangan video ini tidaklah untuk ditiru. Belasan pelajar SMP ini saling baku hantam di salah satu bangunan kosong di kompleks perumahan Gria Bandung Indah, kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sebagian pelajar masih mengenakan seragam, saling serang dan pukul, seolah seperti terjadi tawuran. Tayangan video yang diunggah ke media sosial ini memancing reaksi warga sekitar yang kemudian menyelidiki dan menghubungi pihak sekolah dan Polresta Bandung. Warga khawatir tindak kekerasan tersebut bakal berimbas kepada warga. Kalau sebelumnya emang sering digunain buat main tenis, main futsal, tapi semenjak tahun 2016 emang nggak terkelola lah, nggak ada pengelolanya. Meresahkan banget gitu di sini karena sering kejadian di sini, terus warga sekitar juga merasa terganggu gitu karena khawatir keributannya jadi melebar ke warga gitu. Berarti artinya tempat ini setelah terbengkalai itu memang jadi tempat nongkrong teman-teman yang sekolah, yang masih sekolah gitu, pelajar? Iya, bahkan bukan yang sekolah juga kadang-kadang perkelahian pemuda gitu. Beberapa kali emang terjadi di sini gitu. Cuman baru kali ini kita dapat videonya. Hasil penyelidikan bersama, pelajar yang terlibat kejadian tersebut adalah pelajar SMP Negeri 2 Bojong Soang. Ada 19 orang pelajar kelas 8 dan 9 yang terlibat. Setelah dikonfirmasi oleh kepala sekolah, mereka saat kejadian Senin sore tanggal 4 September lalu, perkelahian tersebut bukanlah perkelahian sungguhan, tapi hanya iseng. Jadi mereka
itu pulang biasa bareng, katanya berangkat ke sekolah juga suka bareng. Jadi kemarin itu spontan sambil ngabri, ngobrol, lalu ya ke situ, itu ke bangunan itu. Lalu dari situ kumpul-kumpul, oh orang gegelutan. Nah, jadi bahasanya itu gegelutan tuh bahasa anak tadi. Jadi itu main-main ya, cuman memang main-main yang kurang bagus. Setelah konfirmasi dengan mereka, saya tanya ke para siswa tidak ada perpeloncoan untuk masuk satu geng. Juga tidak ada niat untuk berantem, apalagi tawuran, nggak ada. Jadi mereka itu hanya spontan aja. Makanya kalau kita perhatikan di video, ada satu siswa yang jatuh, tidak mereka pukulin terus, tapi mereka biarkan bangun. Itu bukti kalau mereka itu hanya main-main. Hanya main-mainnya nggak bagus. Setelah pertemuan dengan orang tua, tokoh masyarakat setempat, dan juga polisi, para pelajar tersebut diingatkan agar tidak bermain-main dengan melakukan tindakan kekerasan, karena dampaknya bisa berujung pada tindakan kriminal yang bisa dipidana. Disampaikan bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan perbuatan pidana. Seandainya pada saat main-main kemudian terpukulnya betulan dan menimbulkan dendam dan berujung kepada penganiayaan atau pengeroyokan setelah kegiatan tersebut, maka kami menghimbau untuk tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut. Untuk memberikan efek jerah dan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi, para pelajar yang terlibat tindakan tidak terpuji ini wajib menuliskan surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya di hadapan orang tua, pihak sekolah, juga aparat kepolisian. Pihak sekolah dan orang tua juga telah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap para pelajar ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Polisi menyerahkan kembali sejumlah motor curian kepada pemiliknya di Polsek Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Selasa sore. Senyum pun terpancar dari wajah korban yang motornya sempat hilang karena dicuri. Kapan hilangnya, Pak? Selasa sore, di halaman Polsek Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, polisi menyerahkan sejumlah sepeda motor curian kepada pemiliknya. Senyum sumringah terpancar dari raut wajah para korban pencurian motor. Salah satunya Syarif, yang bahagia karena motor kesayangannya akhirnya kembali setelah sempat dicuri pada 18 Agustus lalu. Polisi menangkap 3 pencuri, yang 2 diantaranya merupakan residivis yang belum lama bebas. Meski dipenjara dengan kasus berbeda, keduanya ternyata sepakat kembali menjalankan aksinya setelah keluar dari penjara. Modus pencurian para pelaku dengan membobol pagar, dinding, atau jendela rumah korban yang sudah jadi target mereka. Setelah berhasil masuk, mereka menggunakan kunci palsu atau letter T untuk merusak kontak kunci motor dan membawa kabur motor. Kedua tersangka residivis ini bergabung dan selama 3 bulan, selama 2 bulan ini melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan roda 2 sebanyak 19 TKP ya. 19 TKP yang tersebar di seluruh wilayah sekitar Jampang Kulon, Ciracap, Surade, sampai dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Dari 19 aksi pencurian yang dilakukan tersangka, polisi berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor berbagai merek. Kini tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 7 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang ibu muda ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakannya di Banjar. Diketahui korban meninggal dengan kondisi tengah hamil 3 bulan. Selasa malam, warga Banjarkolot, Banjar terkejut mendengar kabar seorang ibu muda meninggal di rumah kontrakannya. Meninggalnya perempuan 26 tahun ini berawal saat pemilik kontrakan hendak mencari korban. Namun saat mengetuk pintu, korban tak merespon. Khawatir, pemilik kontrakan menelpon sang suami untuk pulang dan mengecek istrinya. Saat ditemukan, istrinya yang sedang hamil 3 bulan sudah tak bernyawa di dalam kamar. Sang suami pun melaporkan peristiwa ini ke polisi. Nggak ada. Nah, si suaminya ditelepon lah sama warung. Begitu ditelepon sama warung suruh pulang lah. Nah, begitu suaminya masuk, ya udah meninggal. Nama korbannya siapa? Itu istrinya. Nama korbannya siapa? Nama Cindy. Terus ini berarti pertama diketahui oleh suaminya ya?
Dan suaminya tahu dari warung. Oh, dari warung depan itu, baru dikasih tahu sama yang warung itu ya? Suaminya karena lagi bekerja, suruh pulang dulu. Terus ini ada riwayat sakit atau apa gimana? Kata ini dari WA yang dokter Sarikasi, hamil muda, jadinya dehidrasi. Berarti Kekurangan cairan jadi meninggal. Oh, berarti Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar untuk divisum. Penyebab kematian belum diketahui pasti. Tetapi pihak keluarga menerima kematian perempuan yang tengah hamil muda itu. Usai divisum, jenazah akan dibawa ke Medan untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Takut kena tilang, sejumlah pengendara motor di Garut nekat melewati lapangan kosong di samping jalan raya. Sementara pengendara yang taat lalu lintas dapat hadiah vitamin dari petugas. Ada-ada saja pengendara di Garut. Hanya untuk menghindari operasi zebra di Bundaran Suci, Karangpawitan, sejumlah pengendara motor kucing-kucingan dengan nekat melalui lapangan kosong yang berada di sisi jalan raya. Operasi zebra oleh Polres Garut memang menghentikan sejumlah pengendara yang melanggar aturan. Namun bagi mereka yang taat mendapatkan hadiah berupa vitamin. Aksi bagi-bagi vitamin B ini mendapat apresiasi dari warga. Bu, bagus nggak pemberian vitamin kayak gitu, Bu? Makasih banget. Bagus nggak, Bu? Bagus banget. Hatur nuhun dan terima kasih. Jadi bermanfaat ya, Bu ya, dengan seperti ini. Banget. Mungkin ada masukan buat polisi, Bu? Apanya? Ya, yang lebih baik aja lagi, Pak. Ya. Yang lebih baik aja. Pembagian vitamin ini sengaja digelar bertepatan operasi zebra, sehingga operasi zebra tak sekedar penindakan sanksi tilang saja tetapi juga edukasi. Nah, yang pertama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita sedang melaksanakan operasi zebra ya, mulai tanggal 4 sampai tanggal 17 September 2023. Tadi juga kita koordinasi dengan Sidokes ya. Pak Sidokes juga hadir, kita membagi-bagikan vitamin D ya bagi para pengendara, baik pengendara R2 maupun roda 4. Sasarannya termasuk juga para supir angkutan umum dari semua pengendara ya, baik pengendara R2, baik itu supir angkot, supir truk, mobil umum, termasuk pengendara R2 juga sama. Pelanggaran mayoritas yang ditemukan saat ini, yang pertama mungkin yang melawan arus itu banyak, ya kan. Yang kedua knalpot brong, yang ketiga penggunaan helm, ya kan, tidak menggunakan helm SNI. Yang keempat mungkin pengendara yang masih di bawah umur itu masih banyak kita temukan di lapangan. Jadwal operasi zebra akan digelar hingga 17 September mendatang. Tak hanya di pusat kota, operasi zebra juga menyisir wilayah terdalam Garut Selatan dan wilayah perbatasan kabupaten. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.